Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Romo Anselmus Amo MSC dalam renungan di akhir tahun 2024. Begitu cepat waktu ini berlalu dan hari ini kita merenungkan perjalanan hidup sepanjang tahun 2024 dan menutupnya dengan penuh syukur. Bacaan-bacaan hari ini dari surat pertama Rasul Yohanes dan juga dari Injil Yohanes. Kita belajar dari satu orang tokoh yang berpengaruh dari tulisan-tulisannya dalam kitab suci. Yohanes mengajak kita untuk melihat kembali hidup kita, merenungkan kasih karunia Allah, dan melangkah ke tahun yang baru dengan harapan yang teguh dalam Kristus. Yang pertama, tahun yang penuh kasih karunia. Injil Yohanes hari ini dimulai dengan kata-kata yang sangat indah. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yesus sang firman datang ke dunia membawa kasih karunia dan kebenaran. Selama tahun ini, meskipun kita menghadapi berbagai tantangan, kesulitan, kehadiran Yesus selalu menyertai kita. Dialah terang yang menerangi kegelapan hidup kita, memberikan harapan di tengah keputusasaan kita, dan memampukan kita untuk terus melangkah. Apakah kita menyadari kasih karunia Allah dalam perjalanan hidup kita sepanjang tahun ini? Yang kedua, membedakan terang dan gelap. Dalam bacaan pertama, Santo Yohanes mengingatkan kita tentang zaman akhir yang ditandai dengan munculnya antikristus, yaitu mereka yang menolak Yesus sebagai Kristus. Pesan ini mengingatkan kita untuk tetap waspada agar tidak terjebak dalam kegelapan dunia. Sepanjang tahun 2024 ini, mungkin kita menghadapi godaan untuk meninggalkan nilai-nilai iman kita. Namun, bacaan ini menguatkan bahwa kita memiliki pengurapan dari Tuhan yang memampukan kita untuk tetap berada di dalam terang-Nya. Mari kita merenung, apakah kita sudah setia berjalan dalam terang Kristus sepanjang tahun ini? Ataukah ada saat-saat di mana kita terlalu mencintai dunia dan menjauh dari kehendak-Nya? Yang ketiga, menyambut tahun baru dengan syukur dan harapan. Momen tutup tahun adalah waktu yang tepat untuk bersyukur. Bersyukur bukan hanya untuk hal-hal yang menyenangkan, tetapi juga untuk segala tantangan yang membentuk iman kita. Injil Yohanes menyebutkan bahwa kita telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Setiap nafas, setiap pencapaian, bahkan setiap kegagalan adalah bukti bahwa Allah selalu bekerja dalam hidup kita. Ketika kita memasuki tahun yang baru, marilah kita membawa semangat dan harapan yang baru. Ingatlah bahwa Yesus adalah terang yang tidak pernah padam. Dia memimpin kita menuju kehidupan yang kekal. Yang keempat, melangkah dengan kesetiaan kepada firman. Dalam perayaan Natal dan akhir tahun ini, kita diingatkan bahwa Sang Firman telah menjadi manusia dan tinggal di tengah kita. Yesus adalah Allah yang dekat, yang memahami setiap pergumulan kita, dan yang memberi kita kekuatan untuk melanjutkan perjalanan hidup ini. Mari kita jadikan
firman Allah sebagai pedoman utama kita di tahun yang akan datang. Dengan firman kita akan dipimpin untuk hidup dalam kebenaran, mengasihi sesama dan setia kepada Tuhan. Sebagai penutup, saudara-saudari yang terkasih, saat kita menutup tahun 2024, marilah kita bersyukur atas segala kasih karunia yang telah kita terima dan menyerahkan masa depan kita ke dalam tangan Tuhan. Semoga terang Kristus terus menyinari hidup kita, dan semoga tahun yang baru menjadi kesempatan bagi kita untuk semakin dekat dengan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Selamat menyongsong tahun yang baru, tahun 2025. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun dan tinggal atasmu, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.